Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 19920400021 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mendongkrak kualitas pembelajaran. Pada materi ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri atau orang lain, mampu memotivasi diri sendiri atau orang lain, pengendalian diri, dan mampu mengelola yang dapat digunakan untuk membimbing pikiran untuk mengambil keputusan yang terbaik. Yang kedua, manfaat emosi bagi peserta didik. Jujur, yang pertama yaitu jujur, disiplin, dan tulus pada diri sendiri, membangun kekuatan dan kesadaran diri, mendengarkan suara hati, hormat, dan tanggung jawab. Yang kedua, memantapkan diri, maju terus, ulet, dan membangun inspirasi secara berkesinambungan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Pada pokok bahasan yang ketiga yaitu mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang. Dalam pembelajaran, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, sikap, dan potensi yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap kebiasaannya dalam mengikuti pembelajaran dan berperilaku di sekolah. Dalam pembelajaran, mendisiplinkan peserta didik harus dilakukan dengan kasih sayang dan harus ditunjukkan untuk membantu mereka menemukan diri, mengatasi situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran. Pokok pembahasan yang keempat yaitu mengembangkan kreativitas. Kreativitas itu merupakan produk pada level berpikir tertinggi. Itu sebabnya teori Bloom yang baru menempatkan to create atau berkreasi menjadi bagian penting penyempurnaannya sehingga ranah kognitif tidak diakhiri dengan evaluasi melainkan kreasi. Untuk mengembangkan siswa yang kreatif diperlukan guru-guru yang memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang karakter dan kebutuhan siswa kreatif. Yang kedua, terampil mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan yang ketiga, terampil mengembangkan kemampuan siswa memecahkan masalah. Dan yang keempat, mampu mengembangkan bahan ajar sehingga menentang siswa lebih kreatif. Pokok bahasan yang kelima yaitu membangkitkan gairah belajar. Kebanyakan peserta didik kurang bergairah untuk belajar, terutama pada materi yang dan guru yang dianggap menyulitkan. Maka dari itu, guru dituntut untuk membangkitkan gairah belajar peserta didiknya. Membangkitkan gairah belajar itu sering disebut dengan motivasi belajar. Motivasi adalah merupakan suatu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila mempunyai motivasi yang tinggi. Cara membangkitkan motivasi belajar peserta didik yang pertama yaitu peserta didik akan belajar dengan lebih giat apabila topik yang dipelajarinya dan materi yang bermanfaat bagi dirinya. Kedua, tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan dikomunikasikan kepada peserta didik, dan peserta didik juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik harus selalu diberitahu tentang kompetensi dan hasil belajarnya. Yang terakhir, pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman. Namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.